وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Kita ucapkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Imam Suyuti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza nazara wajhahu fil mir'ati qala alhamdulillahilladzi hassana khalqi wa khulqi wa zana minni ma sana min wajhi wa idza ta'ala ja'ala fi aynin sanataini wa wahidatan bainahuma wa kana idza labisa alayhi bada'a bil yumna wa idza khala'a yusra wa kana idza dakhala al masjida adkhala rijlahu yumna wa kana yuhibbu tayammuna fi kulli shay'in ahsan wa atqa. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa diartikan ada, bisa diartikan dulu. Dulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nazara memandang ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang wajhahu terhadap wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mir'ati pada kaca, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Nazara bisa diartikan melihat, memandang bersama. Alhamdulillahilladzi, alhamdu bermula segala puji, lillah itu milik Allah. Alhamdu bermula segala puji, lillah milik Allah. Alladzi yang hasana yang memperbaiki khalqi rupaku wa khuluqi dan akhlakku wa zana dan menghiasi minni dariku masana sesuatu yang menghiasi min wairi selain aku. Wa idza talaka, dan ketika memakai celah ia Nabi ja'ala niscaya memakai ya Nabi fi aini di dalam satu mata isnataini dua kali wahidatan bainahuma satu kali di antara keduanya. Wa kana dan dulu Rasulullah SAW wa kana ada ya Rasulullah SAW idza labisa ketika memakai ya Rasulullah SAW na'laihi dua sendalnya bada'a niscaya. Bada'a itu apa? Jawab dari izah. Bada'a niscaya memakai ya Rasulullah SAW bil yumna dengan yang kanan. Wa idza khala'a ketika melepas ya Rasulullah SAW khala'a niscaya melepas ya Rasulullah SAW al yusra yang kiri. Wa kana dulu ya Rasulullah SAW idza ketika dakhala memasuki ya Rasulullah SAW al-masjidah ke dalam masjid, adkhala jawab dari kanan berarti niscaya memasuki ya Rasulullah SAW rijlahu terhadap kakinya Rasulullah SAW al-yumna yang kanan. Wa kana dulu Rasulullah SAW yuhibbut tayammuna mencintai perkara tayammum yang kanan. Pikul lisain dalam tiap sesuatu ahzan mengambil wa'tu'an dan memberi.
Golongannya dulu Rasulullah SAW ketika ia menghadapkan wajahnya kepada kaca, melihat kaca bercermin, Rasulullah SAW juga bercermin membaca doa, Alhamdulillahilladzi hasana khalqi. Segala puji milik Allah, Zat yang memperelok, memperindah khalqi, ciptaanku, rupaku, dan khuluqi, perangiku, tingkah lakuku, dan menghiasi dariku sesuatu yang didesain min wairi dari selain aku. Maksudnya elok wajah itu, wajah manusia itu indah, ya. Ciptaan yang terindah itu manusia. Ciptaan yang terindah itu manusia. Manusia itu sesuai dengan fitrah, seimbang, punya tangan 2, punya mata 2, punya lubang hidung 2, punya telinga 2, punya kepala 1. Ini 2. Gawat kan? Imbang. Dalam ciptaan manusia itu imbang. Yang makhluk yang paling sempurna itu manusia. Dari segi jasad, ciptaan, bentuk, itu manusia. Ada satu kitab, dalam kitab Khadaikul Ahmar, di situ diceritakan kalau malaikat itu matanya banyak, telinganya banyak. Dalam kitab itu. Dan jin juga begitu. Jin itu ya bentuknya bentuk binatang dan bentuk apa. Pokoknya yang paling bagus itu di segi ciptaan itu manusia. Di segi ciptaan itu manusia, secara segi manusia itu paling indah dalam ciptaan. Makanya doanya tetap pakai bagus rupaku, ya. Tapi ada perbandingan antara manusia dengan manusia. Nah, baru ada yang jelek, ada yang indah, ada yang cantik, ada yang ganteng, kan? Itu perbandingan manusia antara manusia. Tapi perbandingan manusia dengan makhluk-makhluk lain diciptakan oleh Allah paling sempurna manusia. Tangannya 2, hidungnya lubangnya 2, indah. Jalan pakai kaki 2, itu jalan pakai kaki. Indah. Manusia itu indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari segi sifat, ya, manusia dari segi sifat. Nah, ini yang bahaya. Manusia kalau segi sifat itu dia berubah-ubah, ya. Ada sifatnya malaikat, ya. Bahkan manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Ya jelas kalau Rasulullah itu pasti, para nabi Pak pasti. Kalau kita ini kadang bisa lebih mulia daripada malaikat, kadang-kadang, ya kan? Lebih semangat ibadahnya lebih mulia daripada malaikat. Dengan suara cewek itu istighfar. Nah, itu berarti dia lebih mulia daripada. Kenapa manusia kalau ketika imannya kuat, ketakwanya itu kuat, lebih mulia daripada malaikat? Karena malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat saja, karena malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, cuma akal aja. Tidak ada ujian hawa nafsu daripada malaikat. Kemana cerita deh? Malaikat marut Pak? Marut? Nah, itulah malaikat lupa nama malaikat. Ya, zamannya Nabi Idris adalah Nabi Idris itu bolak-balik ke langit, protes sama malaikat ini. Ya Allah, kok bisa manusia itu bisa bolak-balik ke langit ini?
Lalu Allah Ta'ala begitu melekat dikasih hawa nafsu. Pertama memang di dalam kehidupan adil. Ayat-ayatnya tergoda karena diberikan hawa nafsu. Jadi kalau manusia taat, dia lebih taat daripada mereka. Kalau dia ikan, lebih jelek daripada syaitan. Antum mau tabiat malaikat atau tabiat setan? Tingkah laku malaikat atau tingkah laku setan? Kalau tingkah lakunya malaikat, kalau sholat dia jarang-jarang, ya kan? Stop jarang-jarang. Jadi suruh ustaz sama ada itu diikuti, itu berarti malaikat. Kalau nak mengikuti nasihat guru, ustaz, berarti saya bilang setan. Antum bilang jawab aku sendiri. Ketika laku akhlak. Setiap orang berdoa pasti bagus memperbagus ciptaanku, akhlakku, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada yang lebih besar, akhlak kepada anak kecil, akhlak kepada kakak kelas, kasih sayang kepada adik kelas. Masya Allah, sifat malaikat. Mau jadi malaikat, sifatnya malaikat. Akhlak. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Bu'istu li'atmami makarimil akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah SAW diutus untuk memuliakan akhlak, memuliakan akhlak. Jadi dulu zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah SAW, zaman jahiliyah, orang Arab minumnya pakai apa? Minumnya khamar, pakainya ke tengkorak manusia. Kalau judinya pakai apa? Adu nasibnya. Kalau ada orang hamil, dia taruhan. Itu nanti itu anaknya itu laki-laki atau perempuan. Bayangkan lah. Perempuan itu laki-laki, inilah itu perempuan. Itu zaman dahulu. Disitulah Rasulullah SAW mendidik para sahabat dari akhlaknya, menyempurnakan kepada akhlak, tingkah laku, adab, kasih sayang, semua dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala baguskan akhlak kita, tingkatkan iman ketakwaan kita, akhlaknya bagus, ilmunya banyak, orang senang. Al-Qurannya juga bagus, orang senang. Akhlaknya bagus, orang senang. Ilmunya banyak, akhlaknya nggak ada, orang nggak senang. Ilmunya banyak, akhlaknya nggak ada, itu orang nggak senang. Bahkan guru pun nggak senang, siapa-siapa nggak senang. Orang kalau nggak punya akhlak, nanti dia jatuh sendiri. Ilmunya dikit, akhlaknya tinggi, lama-lama dia akan menjadi tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia. Kalau akhlaknya kurang, ilmunya tinggi, lama-lama dia akan jatuh. Coba kalau percaya. Akhlak itu penting. Doa kalau mau ngaca, doa terus, semoga akhlaknya bagus. Orang ilmunya tinggi tapi kata-katanya nggak indah.
suka mencaci maki orang. Kira-kira antum senang gak? Senang gak? Enggak. Ilmunya tinggi, akhlaknya jauh lebih tinggi daripada ilmunya. Itu senang gak? Seolah-olah dia gak nampak ilmunya itu, karena tingginya akhlak dan adab. Itu penting sekali. Yang pertama, Rasulullah membina para sahabat itu dengan adab, akhlak, tingkah laku diajarin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meniru tingkah laku para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sendiri apa? Memuliakan akhlak, tingkah laku, jual beli itu jujur, ya, berkata itu jujur walaupun pahit. Kalau salah tidak salah. Daripada diterapkan, takut saya berani berbuat, berani tanggung. Itu laki-laki, gentleman. Kalau salah aku sendiri itu mantap orang. Dan jiwa tanggung jawab. Siapa yang terlambat? Saya. Siapa yang malas? Saya. Kalau itu malas. Saya yang ngantuk tadi itu saya. Kalau teman itu jujur. Kalau saudara itu dirotan, ya kan? Jujur itu penting. Dirotan itu sakitnya seberapa? Bertanya untuk kalau dirotan sakitnya seberapa? Sehari ada. Tapi ketika kita nggak jujur, nanti diazab, nanti di neraka sakitnya seberapa? Kalau kita nggak jujur dalam berbicara, dalam kata-kata, nanti diazab di neraka sakitnya seberapa? Nah, lebih baik jujur di dunia walaupun pahit. Walaupun antum di penjahat, kejatuhan, nakal, bandel, nggak masalah. Yang penting jujur itu insyaallah. Orang jujur selamat. Itu akhlak. Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berkaca. Pakai siwa atau pakai celak. Pakai celak ini dalam hadis ini 2 kali, tapi di bawah dibilangkan annahu yaqtahidu bi kulli ayyin salasa. Pakai celak di dalam tiap satu mata 3 kali. Yang di atas 2 kali, satu mata 2 kali. Kalau yang di bawah dibilang pakai celak itu 3 kali. Kalau memakai hal-hal yang berpasangan, dudukan yang kanan. Pakai sendal, makainya mulai dengan yang kanan, baru kiri. Kalau membukanya, buka dengan kiri, baru kanan. Nah, kalau yang berpasangan. Kalau masuk masjid, masuk dengan kaki kanan, keluar kaki kiri. Wa kana yuhibbu tayammum. Apa maksud tayammum di sini? Itu adalah perkara yang kanan. Perkara yang bisa dilakukan yang kanan, enggak ada pasangannya. Contohnya apa? Kita memberikan orang sesuatu bagi tangan kanan. Ngambilnya bagi tangan kanan. Bukan memberi kiri untuk kanan, enggak ada ini. Ini kalau memberi kanan, mengasih kanan. Kanan itu perkara yang kanan. Rasulullah mencintai perkara yang kanan tentang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada nazar ila baiti, qala Allahumma zid baitaka hadza tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa musabatan. Karena dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh perhatikan dulu, ada sama saja. Idza nazara, apabila memandang dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilal baiti. Al-baiti di sini maksudnya Ka'bah, bukan rumah Nabi. Karena dulu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza nazara, apabila memandang ilal baiti kepada Ka'bah, mandang Ka'bah.
Qala Rasulullah berdoa, berkata di sini maksud berdoa. Qala Rasulullah SAW berdoa. Berdoanya, Allahumma zid baitaka hadza tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa diran mangsabatan. Allahumma duhai Allah, zid tambahkanlah olehmu baitaka terhadap rumahmu hadza, rumahmu ini, tasrifan kemuliaan, wa ta'ziman keagungan, wa takriman kemuliaan juga, wa diran kebajikan, wa masabatan dan kemuliaan. Wa mahabatan dan selain wa diran mahabatan ijlalan wa azimatan. Mananya keagungan. Arah itu berat keagungan, kemuliaan. Ini doa ketika melihat Ka'bah untuk pergi haji, untuk pergi umroh. Semoga kita bisa haji, bisa umroh. Jangan mati sebelum haji dan umroh. Doa ya, semoga kabulkan. Allahumma ya Allah, ditambahkanlah olehmu bilangan baitaka terhadap rumahmu ini, tasrifan kemuliaan, takziman keagungan, takziman kemuliaan, wabiron kebajikan, pemaslahatan dan kemuliaan juga, atau takziman keagungan. Doanya. Karena idza nazara ila al-hilal qala Allahumma ja'alhu hilala ilmin wa rusdin amantu billadhi khalaqaka fa'adalaka tabarakallahu ahsanul khaliqin. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazara, ketika memandang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah memandang ilal hilal, terhadap hilal, bulan untuk apa? Hilal itu bulan apa? Hilal kepada hilal, bisa untuk menentukan puasa Ramadan. Kalau Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ya Allah, ij'al jadikanlah olehmu karena hilal itu hilal yumin, hilal yang berkah. Taksirnya ada yumin itu barokah. Warusdin sila, bagus. Aman tu aku beriman billadzi khalaqaka, dengan allazi zat yang khalaqaka telah menciptakanmu, fa'adalaka dan telah mengadili terhadapmu, beri keadilan terhadapmu, petunjuk, sebab petunjuk. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik maha pencipta. Dan disebut dengan hilal, apa yang disebut dengan hilal di sini ya, hari Ismul Qamar, nama bulan. Lilialata ini bisa untuk hari untuk hari pertama dan hari kedua. Hari pertama dan hari kedua itu disebut hilal. Lakin nafis sihah, di dalam yang sahih disebut nama untuk 3 malam min awalis sahar. Ada pendapat dalam kaum sahih mengatakan itu untuk yang 3 malam. Hari 1, hari 2, hari 3 itu disebut juga hilal. Kata-kata hilal. Ini kata-kata hilal. Apa itu hilal? Hilal itu disebut, bukan disebut qamar. Sebut hilal itu hari 1, 2, 3. Setelah itu baru qamar, bulan. Sudah bisa lihat. Dulu Rasulullah SAW apabila memandang kepada hilal. Dulu Rasulullah SAW apabila melihat hilal, itu saja. Memandang bisa melihat.
melihat hilal, mana jalan anak jin. Di mana kan hilal itu ada suatu pendapat, kama fi tadzib, di dalam kitab at-tadzib, yaitu 2 malam, yaitu awal dan yang kedua. Akan tetapi di dalam qaul sahih mengatakan 3 malam sebelum hilal, 1, 2, 3. Bedanya. Karena idza hajat rihun istaqbalaha biwajhihi. Wajasa ala rukbatayhi wa madda yadayhi wa qala Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma ursilat bihi. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hajat rihun, ketika bertiup kencang olehnya angin, istaqbalaha, menghadap dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akannya angin, biwajhi, dengan wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah dan duduk ala rukbatayhi, ke atas 2 lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madda yadayhi, dan memanjangkan ia Rasulullah SAW di bawahnya. Rasulullah SAW memanjangkan yadayhi, 2 tangannya. Wa qala, Rasulullah SAW bersabda, memanjangkan 2 tangan itu berdoa. Madda yadayhi, angkat, panjangkan, doa maksudnya. Tahu lah ya, doa, angkat tangannya, panjang. Berarti kalau kata Ustaz Suami, kalau doanya angkat panjang tangannya berarti ajatnya besar. Itu risaunya Rasulullah. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku meminta terhadapmu, kepadamu, min khairi hadhihi, dari kebaikan angin ini. Kalau ikut lafaznya, dari kebaikan ini angin, dari kebaikan angin ini. Wa khairi ma ursilat bihi, dan kebaikan sesuatu yang dibawa atau diutus bihi dengan angin. Boleh dibawa, diutus, sama. Kalau di bahasa lafaz ursilat itu diutus. Wa khairi ma ursilat bihi, dan kebaikan sesuatu, ma sesuatu, ursilat diutus, bihi dengan yang angin. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung denganmu, dan aku berlindung, aku berlindung, bika denganmu, min syarriha, dari kejelekannya angin. Kenapa aku? Dan lafaznya tidak ada nama buto. Lafaznya kelihatannya muzakkar tapi maknanya mu'annas. Angin, langit, tangan, mana tuh? Mata, hidung. Lafaznya muzakkar tanpa buto, tapi maknanya mu'annas. Kecuali kita baru laki-laki perempuan, dan kalimat-kalimat lain juga. Dihitung mu'annas, angin itu dihitung mu'annas secara lafaz, secara bahasa. Terus kesepakatan para ulama ahli nahwu, dihitung mu'annas. Mata mu'annas, hidung
muannas, telinga, anggota badan hitungnya muannas. Allahumma ya Allah, duhai Allah, ij'al, jadikan lelemu akannya angin itu rahmatan, rahmat. Wala taj'alha, jangan engkau jadikan akannya angin itu azaban, azab. Allahumma, duhai Allah, aj'al, jadikan lelemu akannya angin riyahan. Riyahan itu angin yang berbaik. Angin juga tapi angin yang baik-baik. Apa angin yang apa? Angin yang menghidupkan tanaman. Angin yang menghidupkan tanaman, tumbuhan, udara. Kalau kata rihan, itu angin yang menghidupkan tanaman. Riyahan. Wala taj'alha, dan jangan engkau jadikan akannya angin itu rihan, angin yang buruk. Bagaimana modelnya? Tahu lah ya, seperti angin badai, angin topan, angin melonsorkan ke angin, melonsorkan tanah, angin itulah mencabut atap rumah orang. Rasulullah SAW berdoa seperti doanya hamba tawadu. Doanya kaki berapa jepit betisnya doa hamba. Bagaimana duduknya hamba? Kita tahu lah ya, duduknya hamba berdoa seperti doanya hamba. Itu mutawadi, merendahkan diri kepada Rabbnya karena takut dari azab. Rasulullah SAW berdoa seperti doanya hamba apa? Itu adalah merendahkan diri kepada Rabbnya karena takut terjadinya azab. Ketika datangnya angin, itu Nabi takut Rasulullah SAW. Takut datang angin yang membuat bencana. Makanya Rasulullah serius berdoa, angkatnya tangannya sujud. Tergantung datang angin serius nggak ya? Serius nggak? Nanti dipraktekin doa serius, takut kepada Allah. Seperti duduknya hamba, tawadu, merendahkan diri pada Rabbnya, angkat kepada derajat. Sallallahu alaihi wasallam orang paling mulia saja beliau takut dengan azab Allah. Orang maksum. Nah, berarti maknanya semakin takut orang kepada Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan satu itu untuk doanya Nabi itu untuk menjadi contoh suri teladan untuk umatnya. Doa itu adalah contoh dan suri teladan untuk umat. Keriaan.
Ada kata-kata, Anda tahu apa? Jikalau diperdukan tidak adanya udara 1 menit, jadi kota 1 menit, maka tidaklah hidup hewan-hewan. Jikalau diperdukan tidak adanya, ditetapkan itu 1 menit saja, hewan-hewan tidak hidup, tumbuh-tumbuhan tidak akan menjadi hidup. 1 menit saja dihentikan itu angin, udara, hawa, udara. 1 menit saja dihentikan, itu semua hidup mati. Itu butuhnya angin. Tutup ayam di dalam apa kamu? Contoh ya, itu yang kita boleh di dalam apa namanya? Tempat tertutup, dalam toples, tutup mati. Biasanya 1 menit kalau dihentikan angin, tidak ada angin sedikit pun. Maksudnya udara di sini, hawa, udara. Kamu tuh udara. Angin pilihan itu angin yang bikin kekacauan, menghancurkan, gitu. Maka itu yang dihindari. Doanya Rasulullah SAW. Karena idza waqa'a ba'du ahlihi fakasala ayyakuma daraba yadahu alal khaiti fatayammama. Karena dulu Rasulullah SAW ketika melakukan hubungan intim, ba'du ahlihi sebagai keluarga, sebagai ahlihi istrinya, pada istri. Maka salah, kemudian malas ya Rasulullah SAW ayyakuma mandi. Doroba, niscaya memukul ya Rasulullah SAW yadahu terhadap tangannya Rasulullah SAW alal khaiti, ke atas dinding. Fatayammama, kemudian Rasulullah SAW melakukan tayammum. Pendapat mazhab Imam Syafi'i, bahwa disunahkan wudhu karena dingin, bahwa disunahkan wudhu yang diinginkan itu adalah berhubungan yang kedua, atau makan, atau minum, atau tidur. Kalau menurut Imam Syafi'i sunahkan wudhu kalau orang berhubungan, berhubungan itu laki-laki dengan selesai berhubungan 1 kali, mengulang 2 kali, maka disunahkan berwudu. Itu pendapat semua. Atau makan, atau minum, atau tidur, serah dulu sebentar. Fa'in ajiza anhu, jika ia tak mampu dari demikian itu melakukan tadi, fitoriki tayammum, dan ia memakai jalan bertayammum. Pendapat Imam Syafi'i. Mungkin bisa jadi maknanya untuk itu, ketika mau apa ya,
Kalau dalam kitab fikih itu kalau darurat, kalau nggak mampu badannya untuk mandi, mampu mandi, dingin sekali, baru bisa. Itu kitab fikih bahasa itu darurat baru. Atau untuk yang begini tadi bisa. Orang pengen lagi ya. Bisa. Melakukan wudhu itu menambah gairah, semangat, atau makan, atau minum, atau tidur. Itu penjelasannya. Karena wajada rajula. Bismillahirrahmanirrahim. Karena wajada rajula raqidan ala wajhihi laysa ala ajubihi syai'an faqadahu bil jilhi wa qala hiya aqadur riddati ila Allah azza wa jalla. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada, ketika menjumpai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula, terhadap laki-laki, raqidan, al-keadaan tidur, ala wajhihi, ke atas wajahnya laki-laki, laisa, dan tidak ada ya laki-laki, ala ajuzihi, ke atasnya laki-laki, sesuatu, raqadahu, niscaya menggerak-gerakkan ia laki-laki, hu, akannya wajah, birrijli, dengan kakinya laki-laki, wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda ia aqadur riddati ila Allah azza wa jalla, dianya tidur, membuat bencinya tidur terhadap Allah azza wa jalla. Yang perbuatan tidur tadi, yang meletakkan wajah di atas kakinya, itu tidur yang membuat Allah Subhanahu wa taala benci. Bagaimana orang letakkan wajah pada kakinya? Dan itu contohnya tidak angkat seperti tidur, apa namanya? Yang duduk sunnah itu. Duduknya sunnah kan? Ini. Duduknya sunnah, tapi dia tidur kepalanya ke kaki. Coba sampai. Duduk itu kan sunnah kan? Duduknya sunnah, tapi tidur dia di atas kakinya, lalu digoyang-goyang kaki itu. Tidur, dipukul-pukulkan. Kakinya digoyang-goyangkan. Bisa. Itu modelnya, contohnya harus dipahami itu. Atau gini, Allah berdua. Kita duduk yang dulu itu makan ini. Pokoknya wajahnya itu di atas kaki. Di atas kakinya. Ada duduk. Goyang-goyangkan kakinya. Kita duduk makan. Tak mau jatuh. Kalau itu goyang-goyang kaki. Mana yang lebih apa kira-kira? Gampang goyang-goyang. Yang duduk di tadi atau duduk di situ? Itulah ya, kurang lebih ya. Kurang lebih itu kurang lebih ya. Mungkin. Innaha, sesungguhnya demikian itu manusiatin, hidupnya syaitan. Kalau duduknya kan yang tadi kan sunnah. Jadi kan duduk tadi kan sunnah kan? Ada yang sebelumnya. Ini sunnah. Jadi dia tidur goyang-goyangin atau yang lebih alam dua itu lah. Nah, TV di atas ini goyang-goyangin. Mana yang lebih goyang-goyangnya?
tadi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syaitan itu di atas kaki. Tumpang dagu atau apa? Tidur nih. Bayang-bayang. Itu nggak boleh. Gerak-gerakkan di sini. Rokok dagu bermakna ditarik dengan tarik menggerakkan. Mengayun-ayunkannya dengan menggerakkan. Atau ada kata dorobahu, mengumpulkan ia rojul akannya kaki, akannya pipi. Dorobahu birijlihi, mengumpulkan akannya rojul birijlihi yang kakinya, mengumpulkan kakinya ke wajah. Kalau duduk seperti ini nggak bisa. Kalau duduk bersila nggak bisa. Ini duduk. Nah itu yang lagi. Duduk. Duduk. Kata-kata rokuda, rokoda yakidu rukuda itu adalah nama lailan, tidur malam adanya atau siang hari. Diususkan sebagian mereka bilaili dengan malam hari. Usahu waktu banyak sebagian mereka ulama. Sebagian ulama mengatakan rokoda yakidu itu adalah tidur malam hari. Akan tetapi wal awal aswahu, yang pertama itu lebih aswah. Tidur itu disebut tidur malam hari atau siang hari. Itu kata-kata rokidan tadi. Kata dari tidur rokidan. Pokoknya yang dibuat kayak itu aja. Menaruh wajah di atas kaki. Kemungkinan dua dari itu. Karena rajulan akhadha biyadihi fala yada'uha hatta yakuna ar-rajulu والذي يدعى يده ويقول استودع الله دينك وأمانتك وخاتم أعمالك. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a, ketika meninggalkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, seorang laki-laki, akhadha, niscaya memegang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, dengan tangannya rajul, wala yada'uha, maka tidak melepaskan ya Rasulullah akan tangannya rajul, hatta yakuna, sehingga ada ar-rajulu olehnya rajul, wa dianya rajul allazi yang yadahu, yang meninggalkan ia, melepaskan ia rajul yadahu akan tangannya Nabi. Apa maksudnya? Dulu Rasulullah SAW, ada Rasulullah ketika meninggalkan seorang laki-laki mau pergi itu, Rasul memegang tangannya laki-laki tersebut. Kemudian Rasul tidak melepaskan tangan laki-laki tersebut, sehingga laki-laki itu yang melepaskan tangannya Nabi. Rasul mau pergi salaman, tak lepasin tangannya. Nah, sehingga yang disalamin itu yang melepaskan tangan Nabi, baru pergi. Itu. Wa yaqulu, membaca doa, istaudi Allah, memuliakan oleh Allah dinaka akan
keimananmu, wa khatimah amalika, dan penutup daripada amal-amalmu, amalmu. Bersalam mau pergi, bersalam mau pergi. Nabi SAW memegang tangannya para sahabat. Rajul ini yang sahabat seorang. Lalu bersalam, tidak Rasulullah lepaskan tangannya, sehingga laki-laki tersebut yang melepaskan tangannya Nabi SAW. Laki-laki yang melepaskan tangannya Nabi SAW. Story itu menyelamatkan ya, menyelamatkan oleh Allah dinaka agamamu, menyelamatkan oleh Allah agamamu dan keamananmu yang tertutup daripada amalmu. Bertawakal, wa man tawakkala alaihi kafahu. Siapa saja yang bertawakal ke atas Allah Subhanahu wa taala, kafahu, niscaya Allah mencukupinya. Wala quwata illa billah, tidak ada yang upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang upaya kecuali kekuatan wala quwata illa billah, kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Qala berkata ya rawi, sebelumnya berkata ya rawi. Qala berkata ya musannif, musannifnya Syekh Abdul Rauf Al-Manawi. Jadi kakekku Syekhul Islam As-Syariful Manawi rahimahullahu taala fi amalia, di dalam amalnya. Semoga Allah merahmatinya. Fi amalia, dalam amalnya. Wal amanah di sini ialah sesuatu manusia, manusia pergi bil baladi, bersafar dari negeri, meninggalkan satu tempat, pergi meninggalkan satu tempat, bersafar. Menurut Syekh Islam As-Syariful Manawi. Pamit, bersafar, meninggalkan satu tempat. Itu doanya tadi. Karena indahu al-mayitu filah ini qala bismillah wa billahi wa fi sabilillah wa la millati rasulillah. Dulu Rasulullah SAW pada ya Rasulullah SAW iza udi'a, ketika meletakkan mayat, iza udi'a al-mayitu, ketika diletakkannya mayat di dalam kubur, qala Rasulullah SAW baca doa bismillahi, dengan nama Allah, wa billahi, dengan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, wala millati Rasulullah, dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Millati Rasulullah, agama Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Safiyatu, berkata Ibnu As-Safiyah, wa yusannu, maka disunahkan untuk orang, bagi orang yang memasukkan mayat ke dalam kubur, ayyaqula zalika, mengucapkan demikian itu, li subutihi anil Mustafa fi'lan kama kunna, dan sesuatu yang disebut ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara perbuatan fi'il, wa qaulan, dan perkataan, dan qaul ucapan. Kan ada fi'il Nabi, ada qaul Nabi. Inilah Rasulullah SAW meletakkan mayatnya para sahabat
Bismillah wa billah wa fisabilillah wala milati Rasulullah SAW, itu namanya perbuatan fi'il, Nabi yang melakukan. Kalau diucapkan saja, persahabat yang melakukan, itu namanya apa? Qaul. Ucapan saja. Sunnahnya itu adalah sunnah qauliyah. Kalau Nabi yang melakukan, namanya sunnah fi'liyah. Nabi yang melakukan sunnah fi'liyah. Kau memerintahkan saja, Nabi tidak lakukan, namanya qauliyah. Azan. Azan. Boleh. Contohnya azan di sini. Nanti surat azan. Yang perkataan saja Rasul tidak lakukan, itu namanya qaul. Sahabat yang melakukan. Jadi kalau fi'liyah, Nabi yang praktekkan, Nabi yang lakukan, sholat, puasa, dia lakukan puasa, Ramadan, itu namanya sunnah fi'liyah. Sholat banyak. Itu bukan disunahkan, maksudkan naik dalam kubur lalu baca doa ini tadi. Baca doa Bismillah, Billah, Bismillah, ala millati Rasulillah. Sunahkan untuk makan mayat, kita sudah untuk makan mayat. Yahudi juga akan masuk kubur, lahar. Jangan sebelum masuk kubur nanti ditakbirkan. Banyak doa mayat. Karena arhamun nasi bisdiyani wal iyali. Berapa? Coba. Nah, ngecek lah. Bukan boleh. Insya Allah itu. Alhamdulillah, apa yang kita dengar yang hadis tadi mungkin ada banyak salah. Mohon maaf. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, salah dari keluarga saya sendiri. Lalu kita dengan aturan Yesus, sendiri memberikan dan semoga berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.